Manchester City mengakhiri kampanye Liga Premier Inggris di posisi ketiga setelah berhasil mengalahkan Fulham di laga pamungkas. Kemenangan ini memastikan tempat mereka di Liga Champions musim depan. Sang juara bertahan yang terjatuh di musim ini setelah sebelumnya meraih 4 gelar Premier League berturut-turut telah menjalani kampanye yang mengecewakan. Untuk pertama kalinya sejak 2017, mereka gagal memenangkan trofi mayor dan mengakhiri musim 13 poin di belakang juara Liverpool. Manchester City mendominasi awal pertandingan dan pantas unggul pada menit ke-21 melalui tendangan salto spektakuler Ilkay Gundogan, gol liga pertamanya musim ini. Gol tersebut tercipta setelah kiper Fulham Bernd Leno mendorong umpan silang Matheus Nunes ke jalur Gundogan. Fulham sempat merespons dengan baik. Tendangan melengkung rendah Harry Wilson berhasil ditepis Ederson dengan jangkauan penuh, sementara Andreas Pereira hanya mampu mengenai jaring samping saat menindaklanjuti. Josko Gvardiol sempat melihat sundulannya diselamatkan Leno dari jarak dekat, dan Erling Haaland menambahkan gol kedua dari titik penalti setelah Jorge Cuenca menjatuhkan Gundogan. Fulham tidak dapat menemukan jalan kembali. Kekalahan ini merupakan yang ke-10 bagi mereka sejak awal tahun, membuat mereka mengakhiri kampanye di posisi ke-12. Pertandingan ini menjadi yang ketiga dalam sejarah Premier League yang tidak menampilkan pemain Inggris di starting 11 kedua tim, setelah Portsmouth melawan Arsenal pada Desember 2009 dan Arsenal melawan Chelsea pada Januari 2019. Meski memenangkan Community Shield pada Agustus lalu, Manchester City gagal meraih trofi penting untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Musim panas yang besar menanti Pep Guardiola. Perombakan besar-besaran skuad mungkin akan terjadi, dengan talisman Kevin De Bruyne tampil untuk terakhir kalinya dengan seragam City selama 5 menit terakhir, sementara masa depan Jack Grealish diragukan setelah tidak masuk dalam skuad pertandingan. Tugas Manchester City untuk memastikan mereka kembali ke kompetisi klub elit Eropa musim depan berlanjut hingga hari terakhir. Namun, mereka mendominasi sebagian besar pertandingan dan tidak terlihat akan terpeleset. Melihat performa kedua tim sebelumnya, hasil ini seharusnya tidak diragukan lagi, dan City berhasil mengalahkan Fulham untuk ke-18 kalinya secara beruntun. Gelandang Gundogan kini berusia 34 tahun dan masih harus dilihat apakah ia akan bertahan di klub. Namun, golnya di Craven Cottage sangat menakjubkan, melompat di udara sebelum melakukan penyelesaian akrobatik yang brilian melalui mistar gawang. Gundogan gagal mengonversi 26 tembakan sebelumnya di kasta tertinggi musim ini, tetapi tampil di saat yang tepat, mencetak gol ketiganya di semua kompetisi. Jack Grealish dikabarkan siap meninggalkan Manchester City pada bursa transfer musim panas demi menyelamatkan peluangnya tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Inggris. Pemain berusia 29 tahun itu mengalami musim yang mengecewakan bersama City, dihantam cedera serta minim kepercayaan dari Pep Guardiola. Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas, masa depan Grealish di Etihad Stadium menjadi tanda tanya besar. Manchester City sendiri tengah merencanakan perampingan gaji dan akan mendatangkan 4-5 pemain baru untuk musim depan, sebagai bagian dari perombakan tim yang gagal juara Premier League dan Liga Champions musim ini. Grealish, yang sebelumnya menjadi pemain andalan dalam musim treble 2022-23, kini lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Bahkan, ia dilaporkan tak dibawa ke laga penutup musim melawan Fulham. Guardiola lebih memilih memberi menit bermain kepada pemain muda seperti Claudio Echeverri dalam laga final FA Cup melawan Crystal Palace. Selain kehilangan tempat di skuad utama City, Grealish juga kembali tak dipanggil ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk laga internasional bulan Juni. Menurut laporan dari The Sun, sang pemain telah memutuskan untuk angkat kaki dari Manchester dan mencari klub baru demi menghidupkan kembali karirnya bersama The Three Lions. Dengan status sebagai salah satu pemain bergaji tertinggi di City, tekanan bagi Grealish semakin besar. Kecuali masa kejayaan musim treble 2 tahun lalu, Guardiola tampaknya sudah kehabisan alasan untuk mempertahankan pemain termahal dalam sejarah klub tersebut.